Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampaikan nasihat dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam hal bagaimana kaum muslimin hendaknya mensikapi pandemi corona yang sampai saat ini masih meliputi kita. Nasihat beliau yang pertama adalah al-wajibu ala kulli muslim ay yakuna fi ahwalihi kulluha mu'tasiman bi rabbih jalla wa ala mutawakkilan alaihi mu'taqidan annal umura kulluha biyadih. Yang pertama, al-wajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap kaum muslim, ayyakuna fi ahwalihi kulluha mu'tasiman bi rabbih jalla wa ala, hendaklah ia menjadikan seluruh keadaannya senantiasa ia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawakkilan alaih, senantiasa bertawakal, berserah diri kepadanya. Mu'taqidan, serta meyakini annal umuro kulluha biyadih, bahwasanya segala perkara itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin harus meyakini hal tersebut, bahwa seluruh apapun kejadian yang ada di alam semesta ini dengan izin Allah. Termasuk saat ini adanya pandemi corona yang bermula dari wabah, meningkat lagi menjadi endemik, naik lagi menjadi pandemik. Itu pun semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidaklah satu musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kemudian dijelaskan pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul man zalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang bisa menghalangimu dari Allah jika Allah menghendaki keburukan atas kamu, atau menghendaki rahmat atas kamu? Kemudian poin yang kedua dari nasihat beliau hafizahullah adalah innal wajiba ala kulli muslim ay yahfazallaha jalla wa ala bihifzihi ta'atihi imtisalan lil awamiri wajtinaban lin nawahi. Sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin ay yahfazallaha, untuk menjaga Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Hal ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya ketika kita mengambil keterangan dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan dalam kitab ini yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah bihifdzi ta'atihi, dengan cara kita menjaga ketaatan kepada Allah. Imtisalan lil awamiri, menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinaban lin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hal ini dijelaskan dalam riwayat ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah
maka engkau akan mendapati Allah itu akan menjadi penolongmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian nasihat beliau yang ketiga adalah inna syariat al-Islam ja'at bi badlil asbab wad da'wa ila tadawa wa anna tadawa wal istisfa la yatanafi ma'at tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syariat al-Islam, sesungguhnya syariat Islam, ja'at bibadlil asbab, itu mengajarkan kepada kita sebab-sebab wa da'wah ila tadawa, sebab-sebab pengobatan. Karena di dalam Islam bahwasanya pengobatan itu ada dua macam. Ada pencegahan dan ada juga pengobatan. Pencegahan ketika kita belum terkena penyakit, dan pengobatan setelah kita terkena penyakit. Begitu pula kaum muslimin dianjurkan untuk mewaspadai adanya virus ini. Berhati-hati. Di satu sisi kita tidak boleh panik, tetapi di sisi yang lain kita juga harus waspada, harus berjaga-jaga, mengambil sebab supaya kita tidak terkena semaksimal mungkin. Setelah itu kita berdoa dan kita sandarkan semuanya kepada Allah. Berusaha, berikhtiar, berdoa, dan kemudian tawakal kepada Allah. Tidak lantas kita pasrah begitu saja. Ikuti anjuran pemerintah. Sering-seringlah mencuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak dengan teman, kerabat, dan lain sebagainya, untuk memutus penyebaran virus corona ini. Kemudian dijelaskan dalam nasihat beliau, wa anna tadawa wal istisfa la yatanafi ma'at tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya berobat itu, melakukan pengobatan, tidak menafikan sikap tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak tawakal kepada Allah, tetapi Islam mengajarkan demikian. Dan di antara nasihat beliau juga, dianjurkan kaum muslimin bagi yang memiliki kelonggaran dan memungkinkan untuk memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari. Kemudian wa kasratud du'a, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, dan juga membaca zikir pagi dan zikir petang. Kemudian nasihat beliau yang keempat adalah annal wajib ala kulli muslim alla yansaqa ma'isya'ati kadhibatin. Wajib bagi setiap muslim hendaklah untuk mewaspadai berita-berita dusta, berita-berita hoax, yang mana dalam kondisi saat ini betapa banyak di media sosial berita yang berseliweran. Ada yang satu sisi yang terlalu berlebihan, ada juga yang terlalu meremehkan, ada juga berita-berita yang sebenarnya tidak ada kaitannya nih, dihubung-hubungkan. Kaum muslimin hendaklah mewaspadai ini. Pandai-pandai kita menyaring berita, tabayun, supaya kita tidak terhanyut kepada berita-berita yang ternyata tidak benar. Kemudian nasihat beliau yang kelima adalah annal masaibul lati tusibul muslim sawa'un fi sihhatihi aw fi ahlihi wa waladihi aw fi malihi wa tijaratihi aw nahwu dhalik in talaqaha bis sabri wal ihtisab fa innaha takunu lahu rif'atan 'inda Allah jalla wa ala. Annal masaib allati tusibul muslims, bahwasanya musibah yang menimpa seorang muslim, sawa'an fi sihhatihi,
apakah itu musibah terkait dengan kesehatannya, au fi ahlihi, atau terkait dengan keluarganya, wa waladihi, dan juga terkait dengan anaknya, au fi malihi, atau terkait dengan hartanya, wa tijaratihi, dan juga terkait dengan bisnisnya, perdagangannya, perniagaannya, au nahwu dzalik, atau yang lainnya. In talaqaha, jika engkau menghadapi musibah tadi, bis sabri, dengan kesabaran. Ini yang pertama. Wal ihtisab, dan yang kedua, dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha takunu lahu rif'atan 'indallahi jalla wa ala. Maka sesungguhnya ketika kita menghadapi musibah yang kita terima dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah, maka itu akan menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah yang maha tinggi dan maha perkasa. Kemudian nasihat beliau yang keenam adalah anna a'zamul masaibul musibah fid din fahuwa a'zamu masaibud dunya wal akhirah. Bahwasanya musibah yang terbesar adalah musibah agama. Fahiya a'zamu masaibud dunya wal akhirah. Maka musibah agama itu merupakan musibah yang terbesar dunia dan akhirat. Virus corona itu memang membahayakan dan merugikan banyak orang. Dan bahkan dalam kondisi saat ini menghancurkan berbagai macam sendi kehidupan, ekonomi, dan juga bermacam sendi-sendi yang lainnya. Betapa banyak masyarakat kaum muslimin yang terkena efek dampak daripada virus corona ini, yang biasanya penghasilannya lancar-lancar saja, tetapi begitu ada pandemi corona, semuanya berubah total, turun drastis. Bisnisnya pun hancur. Usaha, baik usaha sektor besar maupun kecil, semuanya terkena dampaknya. Tetapi musibah agama yang menimpa seseorang, musibah agama yang menimpa satu kaum, itu lebih besar dibandingkan itu semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap kuat di dalam menjaga agama mereka. Dan mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan virus ini segera hilang dari negara kita dan juga seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.